Hal pertama yang perlu kalian pahami tentang CRM ini adalah tentang prinsipnya sendiri. Oke, jadi prinsip CRM, kenapa harus ada CRM itu adalah fungsinya itu untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pada pelanggan. Oke, fungsinya itu meningkatkan loyalitas dan kepuasan pada pelanggan dengan penerapan investasi teknologi, jadi pengolahan informasi teknologi seperti itu. Oke, meningkatkan loyalitas, mengelola hubungan dengan pelanggan, dia pelanggannya pengennya apa, supaya tetap stay di produk yang kita miliki. Kemudian setelah mengetahui prinsip dasar dari CRM tersebut, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui kenapa CRM itu bisa terjadi. Yang pertama, untuk mendapatkan customer itu kan agak susah ya. Agak orang misalkan kalian mau mulai bisnis di awal, saya mulai bisnis nih, tapi kan belum tentu si customer itu mau beli. Teman-teman kalian juga belum tentu mau beli. Keluarga kalian juga belum tentu mau beli karena untuk mendapatkan customer ini butuh biaya, butuh hal-hal yang harus dilakukan. Maka prinsip pertama itu adalah acquire, mendapatkan customer. Setelah mendapat customer, nanti ada proses namanya enhancement atau penambahan beberapa fitur yang customer inginkan. Misalkan saya ambil contoh tadi katanya Gojek. Gojek kan asalnya misalkan di ride hailing doang ya, motor aja ya. Tapi sekarang kesini ada GoFood, ada GoMed dan lain-lainnya untuk biar supaya customer tetap loyal dan mengembangkan apa yang customer inginkan. Taruhlah misalkan bisnis yang nyatanya di e-commerce, misalkan di situs penjualan barang atau marketplace, misalkan contohnya Shopee. Shopee kan pertama kalau misalkan kalian beli biasa gitu kan, ada yang cuman beli itu di wishlist dulu, dimasukin ke bookmark. Terus ada yang misalnya check out doang gitu, maksud saya masukin keranjang-keranjang doang tapi nggak pernah di check out. Ada kan yang seperti itu. Nah, kemudian kenapa alasannya? Ternyata mungkin belum ada biaya, belum ada dananya. Makanya ditambahkanlah fitur di situ misalkan pay later ataupun misalnya pinjam uang gitu supaya supaya customer tetap loyal, tetap stay dan bisa berbelanja di situs tersebut. Itu salah satu contoh retain, enhance. Kemudian terakhir ada retain. Dengan terus-menerus si customer itu berbelanja di tempat yang kita inginkan atau e-commerce kita inginkan. Nah, ini ya, prinsip dasarnya adalah supaya meningkatkan loyalitas loyalitas dan kepuasan pelanggan. Oke, setelah kalian mengetahui prinsip dari e-commerce, lantas yang harus diketahui adalah apa sih definisi dari e-commerce itu, ya kan? Definisi e-commerce itu banyak, banyak buku atau banyak beberapa buku dan bab apa yang saya sampaikan juga mulai tentang pengertian dari e-commerce sendiri. Nah, pengertian dari e-commerce itu sebenarnya banyak. Ada buku dari Kotler, ada buku dari Yahya, ada di Laut, dan yang terakhir ada Heru. Semua ada mencakup beneran customer relationship manager, ada juga cuma satu subbab. Dari semuanya ini sebenarnya saya membuat satu kesimpulan sendiri. Oke. Dari kesimpulan yang saya ambil dari berbagai jenis pengertian dari CRM ini adalah CRM menurut saya pribadi merupakan sebuah kombinasi strategi, oke. Kombinasi strategi seperti yang kita udah bahas ya, SWOT dan lain sebagainya, dan teknologi. Oke, teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisa interaksi dengan pelanggan. Oke, saya ulangi. Jadi, pengertian CRM menurut saya ya, kalau menurut saya adalah kombinasi antara strategi dan teknologi untuk melakukan interaksi dengan perusahaan. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada yang bingung gitu kan, oh ya saya tahu CRM berarti kombinasi strategi, teknologi, apa gitu, strateginya seperti apa, prosesnya mungkin kalian sudah kebayang, mengelolanya seperti apa dalam manajemen. Tapi contoh penerapannya seperti apa sih? Nah, contoh penerapan hasil, output dari CRM itu antara lain ini. Yang pertama, live dengan pelanggan di akun media sosial misalkan. Live di Instagram misalkan, di TikTok atau di marketplace itu salah satu contoh penerapan CRM supaya berinteraksi dengan pelanggan dan mengetahui apa yang mereka inginkan. Misalkan kayak yang paling terkenal sekarang di TikTok tuh yang suka elektronik Natasha Surya ya. Bener gak sih namanya? Kalian tahu nggak? Tahu Pak, ya. Ya, dia kan suka salah satu konten creator yang bikin tentang itu ya, tentang barang-barang elektronik ya. Nah, itu contohnya live dengan pelanggan supaya memperbesar market ataupun bisa tetap keep
Salah satunya misalkan follower Natasha Surya kan dia di-endorsement, jadi tetap ke sana supaya dapat diskon-diskon misalkan. Ataupun supaya yang paling sering itu menurut saya perusahaan yang paling sering live dan nggak henti-henti dimanapun ada itu Bardi setahu saya. Bardi pasti live setiap hari, entah itu di platform manapun gitu. Supaya tujuannya itu berbeda-beda, tapi nanti kan kita bahas di beberapa slide setelah ini. Selanjutnya adalah adanya variasi platform komunikasi secara daring. Seperti kalau saya rasa di antara kalian udah jarang ya kalau misalkan ngehubungin customer service, atau masih ada nggak yang nelpon customer service, tapi kalian nelpon? Saya Kak, Oh, Angga nelpon? iya, Oh, biar masih Angga puas. berarti Angga masih old school berarti. Tapi itu Enggak merupakan Pak, salah satu apa? cara komunikasi cuma bisa ditelepon doang, soalnya nggak bisa via sosial media, nggak ada. Oh, oke. Itu misalkan masih masih ada kan, saya juga masih kadang masih menelpon sebenarnya. Tapi dengan adanya tersebut di depan rekan-rekan lain di kelas kan ada yang sekarang kebanyakan kalau komplain langsung bales di misalkan komplainnya lewat media Instagram misalkan atau media sosial media lain ataupun langsung di website di aplikasi kan bisa live chat gitu kan. Live chat dengan penggunanya itu salah satu memberikan variasi supaya customer bisa lebih banyak berhubungan dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah customer service otomatis. Misalkan ketika kalau kalian chat dengan customer service kayak itu biasa dijawab dulu dengan bot. Terima kasih bla 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 bla. Udah kalian sampai 3 atau 4 kali nge-reply baru dihubungkan dengan live chat. Biasanya ada juga seperti itu. Kemudian yang keempat contoh penerapan dari CRM adalah peningkatan engagement kepada pelanggan berkomunikasi misalkan buat Instagram Stories untuk menggait poll atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah survei tentang bisnis. Ini mungkin akhir-akhir ini udah beberapa waktu lalu sudah sempat kalian lakukan ya. Salah satunya adalah survei tentang di Unibi kan. Kemarin kalian sebelum masuk login itu diminta untuk mengisi survei. Nah, ini tuh adalah salah satu contoh penerapan dari CRM yang mungkin sudah pernah kalian alami atau lakukan. Nah, selain dari contoh penerapan ini, pada prosesnya di dunia kerja secara nyata, ada beberapa software yang bisa digunakan untuk ada gambaran kalian ya. Misalkan ada 3 software yang sempat saya gunakan untuk pengelolaan CRM ini. Yang pertama ini adalah aplikasi namanya Kontak dari grupnya Mekari. Oke, jadi operasional CRM ini memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office ini kan untuk penjualan, pemasaran, kemudian kalau misalkan ada tiket komplain dan lain sebagainya. Kalau bisa saya zoom ya, kalau mau yang kelihatan. Nah, ini kan tampilannya seperti ini untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau bisa kalian lihat ini misalkan tiket baru, komplainan baru ataupun diskusi baru, kemudian pindah ke other investigation. Kalau udah selesai atau urgent dipindahkan ke urgent escalation. Ini menggunakan metode Kanban. Nah, kelebihan dari kontak ini adalah bisa dikustomisasi. Jadi sesuai apa yang diinginkan kalian. Kemudian juga ada analitik reporting yang menyajikan data lengkap dari monitoring manajemen aktivitas. Biasanya bagian sales, terus bagian komplain. Nah, kemudian juga ada live GPS tracking. Jadi kalau misalkan bagian sales jalan-jalan itu bisa dilihat di mana gitu kan. Terus kemudian ada KPI tracking untuk men-tracking manajemennya. Kemudian kalau misalkan dibutuhkan untuk membuat omni-channel tambahan, jadi kalau misalkan kalian tahu kalau di bagian CRM itu nggak langsung buka WA, tapi menggunakan salah satu tool, salah satunya kontak. Jadi bisa berhubungan dengan klien, tapi bukannya bukan WA, tapi langsung di kontak ini. Kemudian ada juga dokumen automation, misalkan kalian beli barang tertentu harus ada kontraknya ataupun ada formulir yang diisi itu bisa langsung disematkan di sini. Ada juga sampai ke marketing initiation, misalkan mau berdasarkan data yang didapatkan si perusahaan harus memarketingkan salah satu produk yang misalkan tidak laku ataupun misalkan membuat memarketingkan barang-barang lain yang bisa langsung terhubung melalui berbagai jenis platform misalkan Google Ads atau Instagram Ads. Nah, ini adalah situs pertama ataupun website pertama yang bisa kita gunakan atau pernah saya gunakan, oke. Namanya Kontak. Kemudian yang kedua ada juga untuk CRM ini aplikasi software ini namanya Agile. Kalau yang tadi
kontak itu merupakan dari Indonesia dengan biayanya itu sekitar $200 per pengguna per bulan. Perhitungannya begitu ya. Jadi satu user bayar 200.000. Kalau kalian butuh user lain bayar lagi 200.000. Perhitungannya seperti itu. Nah, kalau agile tampilannya sama, tapi dia tidak bisa dikostumisasi seperti pada kontak. Nah, ini biasanya setelah new ini kalau finish dan nanti dia pindah sendiri. Kalau itu kan bisa langsung di escalate misalkan ke bagian one. Nah, untuk Agile sendiri sempat saya gunakan. Jadi Agile ini adalah penyedia software CRM yang biasanya menyederhanakan proses penjualan dan pemasaran. Fitur yang biasanya ditawarkan oleh Agile itu meliputi namanya manajemen kontak. Kemudian juga kalau di Agile ini bisa langsung ke didirect ke email marketing. Sementara kalau misalkan di kontak itu nggak bisa. Ada juga proses dari manajemen project untuk mengelola project dan terakhir adalah adanya laporan dan analisis. Kalau misalkan tadi kontak itu seingat saya itu dia nggak punya untuk laporan analisis yang komprehensif. Dan terakhir yang saya sedang gunakan dan masih digunakan sampai sekarang adalah ini, Insightly. Nah, kalau Insight ini biasanya digunakan untuk melacak tiap tahapan dalam siklus penjualan yang melibatkan pelanggan dalam berbagai aktivitas lininya. Nah, kalau di Insightly ini ketika misalkan contoh kalian tadi saya contohkan Shopee ya misalkan. Kalian baru buka Shopee ini kecatat di Insightly ini. Kalian buka barang apa kecatat. Kalian berinteraksi apapun di sana yang kalian klik ini tercatat di sana. Karena fungsinya itu adalah Insight ini mampu menyimpan dan merekam data penjualan dan aktivitas secara otomatis sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, harga berlangganannya berbeda. Kalau tadi kan per pengguna. Oh, ini penggunanya bisa bebas, tapi biayanya itu sekitar 299 dolar per bulan. Nah, fitur yang saya suka dari Insight ini adalah adanya dashboard interaktif. Kemudian akses mobilenya sangat mulus dan juga lead management serta email automation yang mudah gitu. Oke, nah tampilan Insightly itu seperti apa sih? Nah, tampilan Insightly itu seperti ini. Jadi orang yang senang visual, kalau pakai Insightly mungkin lebih nyaman ya, karena langsung pas login langsung diliatin grafik ini, langsung tahu apa yang harus dilakukan. Menunya itu sebenarnya sama, 11-12. Cuman di sini ada bagian task, terus ada kontak yang bisa dimasukkan, terus ini manajemen account, leads ini artinya adalah potential buyer, itu yang mungkin akan membeli. Gitu kan. Nah, yang paling saya suka sebenarnya ada Insightly ini adalah bagian ini. Kalian pernah belajar tentang ini kan? Sales pipeline funneling di mata kuliah marketing? Belum, Pak. Oh, nggak ada. Ini adalah kalau sales pipeline ini sebenarnya cukup sederhana sih. Oke, saya jelasin sedikit ya. Kalau sales funneling itu dia biasanya pakai metode namanya AIDAP. Kalau di ilmu manajemen berarti AIDAP itu merupakan singkatan dari kata-kata awalnya ya. Nah, kalau sales funneling itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau dalam kalian melakukan aktivitas, misalkan marketing atau aktivitas bisnis lainnya, itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama itu namanya tahapan awareness. Jadi brand awareness itu apa sih? Misalkan untuk mengetahui kita tuh ada nih. Kita tuh ada nih brand kita tuh kita brand ini ada ini loh, ada brand A, brand B, brand C gitu kan. Kemudian setelah terjadi awareness, itu ada namanya interest kan. Ketertarikan pelanggan atas brand yang kita miliki atau produk yang kita miliki. Nah, dari sini misalkan beralih ke desire, kalau misalnya udah mengembangkan kesukaan, itu berarti udah desire. Kemudian dari desire pindah ke action. Jadi pelanggan mulai melakukan tindakan-tindakan untuk membeli produk. Misalkan tadi masukin ke keranjang gitu kan. Kalau wishlist kan belum tentu. Kalau misalkan di keranjang, berarti kan itu udah mau di action kan. Hingga ke purchase. Purchase-nya ada masalah apa? Apakah belum yakin? Apakah belum ada dananya? Nah, segala macamnya. Contoh dari pengelolaan ini misalkan untuk mengelola pelanggan baru contohnya. Kalau di saya sih contoh awareness ke saya yang paling ada tuh yang saya alami sekarang tuh di berbagai platform saya dapat iklan Prime Video. Tapi videonya tuh video Atta Halilintar kalau salah. Filmnya tuh apa ya? Nah, Iya betul, Asyap Man tuh yang saya ada mulu Prime Video preview-preview Asyap Man itu.
Karena saya mungkin senang nonton film dan saya juga berlangganan cukup lama, di salah satu platform film, itu mungkin ke saya terus dikirimi, tapi saya tidak tertarik dalam hal tersebut. Tapi dengan adanya iklan tersebut saya itu meningkatkan, oh ternyata si Prime Video itu udah mulai banyak koleksi-koleksi film-film Indonesia. Padahal yang saya ketahui dulu tuh kebanyakan Prime Video itu video Amerika sama video kebanyakan dari India sih. Belum ada video-video dari Asia. Oh ini Indonesia udah masuk, oh berarti ada, itu aware. Ada interest belum ada. Sama halnya ketika sales funneling ini. Nah kalau di sini dalam aktivitasnya ini kelihatan. Jadi ketika pelanggan ngelihat aja misalnya ngunduh berarti kan udah aware atau udah interest kan. Ini ada berapa persentasenya kalau kalian menggunakan Insightly. Ketiga aplikasi ini sifatnya adalah premium gitu. Jadi kalau kali ini sifatnya kalian harus beli tapi di sana ada trialnya. Tapi untuk kalian memang pengen coba-coba gitu belajar tentang CRM karena memang sekarang masih sedikit yang memahami tentang CRM dan mengolah data ini tuh masih banyak analisnya masih sedikit. Kalian bisa banyak misalkan coba dari Salesforce ataupun aplikasi-aplikasi CRM yang sifatnya open source ataupun gratis biasanya ada. Tapi tiga hal ini hanya disediakan versi trial entah itu 15 hari atau bisa juga 30 hari. Oke. Nah, ini mengenai sales funneling dan bagaimana secara singkat, preview singkat dari saya, tambahan dari saya mengenai tentang CRM pada kaitannya ini adalah pengenalan CRM di e-commerce. Game yang akan kita mainkan adalah game Family 100. Jadi yang pertama adalah tingkat percayaan global antar perusahaan itu makin besar. Oke, jadi ada perusahaan yang sekali beli, sekali enggak gitu kan. Makanya CRM itu dibutuhkan karena peningkatan global semakin manajemen kalian baru ataupun istilahnya good governance, berarti perusahaan kalian makin oke. Ya, terus kemudian yang kedua adalah fakta bahwa yang tadi dijelaskan untuk mendapatkan pelanggan baru itu susah. Jadi kita harus maintain loyalitas dari pelanggan. Terus yang kedua, tren bisnis saat ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas ke pelanggan kita. Tadi saya sampaikan. Tadi juga disampaikan oleh salah satu dari kalian. Kemudian banyak konsumen yang menginginkan pelayanan pernah jual dan terakhir adalah penggunaan CRM ini bisa dilakukan oleh perusahaan yang skala kecil atau besar. Oke? Clear? Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa misalnya kalian nge-push ataupun di proposal kalian harus menyantumkan CRM. Karena adanya faktor eksternal ini sebagai kalian yang belum menggunakan CRM. Paham? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua ya, sebentar. Ini jawabannya, dengan menyediakan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhin. Ya kan? Tadi kalian lebih kepada proses, tapi actionnya kan nggak ada. Jadi tujuannya adalah yang pertama, tujuan dari CRM-nya adalah menyediakan barang. Kan loyal, tadi case-nya kata. Tapi buat loyal, buat stay gitu apa? Berarti needs and want-nya dipenuhi. Betul? Setuju ya? Needs and want-nya dipenuhi. Terus menyediakan pelayanan pelanggan yang baik dan juga penjualan barang itu pasti akan lebih baik. Tujuannya adalah ketiga hal ini. Jadi tadi yang penjualannya baik dari di awal itu ada. Nah, ini adalah use case atau pola pikir yang pasti akan kalian lakukan ketika kalian udah nge-manage CRM. Outputnya apa dari tadi yang menyediakan barang ini yang dibutuhkan pelanggan? Ngasih survei, action yang tadi ya di slide sebelumnya. Kemudian menyediakan pelanggan yang lebih baik. Berarti tadi action-actionnya sudah saya sampaikan contoh-contohnya pada di slide kedua. Kita udah bahas tadi tentang alasan pentingnya customer relationship, management, terus kemudian juga apa tujuan dari customer relationship management, kalian sudah cukup paham. Terus fungsinya dari software tersebut juga ada. Ada sebelum kita tutup 5 menit lagi, ada beberapa tips terakhir nih buat kalian yang memang ingin mengembangkan CRM ini. Yang pertama ini nggak berubah ya, sorry. Nah ini kalian bisa screenshot atau gunakan untuk kalian mengecek apakah CRM di kalian itu udah oke atau enggak untuk mendapatkan customer royal. Ini lebih ke chart biasa sih. Yang pertama misalkan menciptakan lingkaran komunikasi, sorry. Apakah sudah terjadi lingkaran komunikasi yang baik? Apakah memang sudah terbangun sistem komunikasi yang baik? Nah kalau sudah ada komunikasi yang baik, berarti kalian bisa melakukan customer profiling. Umurnya berapa, lokasinya di mana, apa yang mereka suka, itu kan karena udah ada feedback kan. Ada feedback, customer feeling. Kemudian ini kan biru ya. Setelah biru itu kalian bisa langsung ke
data yang customer profiling tadi bisa digunakan untuk berbagai jenis aktivitas. Salah satunya misalkan di sini kalau bisa kalian lihat, misalnya untuk, reporting atau peningkatan penjualan, produksi dibagiin. Jadi CRM ini hanya satu bagian untuk kayak lemnya untuk ke bagian-bagian lain. Nah, kemudian setelah menggunakan data-data tadi, profiling tadi, kita ke bagian, customer needs and want. Jadi kita bisa mengklasifikasikan tuh data tadi, customer pengennya apa, dan juga butuhnya apa. Kemudian dikembangkan sesuai dengan kompetensi pelanggan, baik itu misalkan dari handphonenya misalkan kalau contohnya handphone ya bisa digunakan apa, ataupun misalkan customer pengennya bisa custom sendiri barang yang kita mau, dan akhirnya kita punya customer knowledge. Nah, customer knowledge ini sebenarnya bisa ditransferkan ke pihak lain, misalnya ke bagian penjualan atau ke bagian B2B. Makanya biasanya dari kerja dari sini akan tercipta produk baru, misalkan pengen, produk apa yang lagi ngetren, disediakan barangnya untuk partner pada B2B. Nah, untuk yang B2B biasanya kemampuan untuk customer knowledge, customer yang diincar oleh B2C itu, dia pengen customer seperti apa, dengan yang kalian daripada bersaing, kalian bisa support mereka untuk mengurangi biaya-biaya yang mungkin terjual. Dari sini, sudah mengenali hal tersebut, bisa menggunakan knowledge tersebut untuk selalu berputar. Nah, biasanya chart ini ada di beberapa, mmm, ruangan-ruangan di startup yang memang di sana membutuhkan bagian, sales, marketing, ataupun di customer service biasanya ada chart untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah untuk mendapatkan tentang CRM ini kan ada namanya model peso, bukan pisau ya maksudnya, tapi model peso. Peso itu apa? Ini P, E, S, dan O, peso. Nah, metode ini adalah metode supaya tolak ukur kalau kalian mau membuat, kreasi atau membuat konten. Jadi misalkan ini contohnya paid media itu adalah menjelaskan penempatan konten pada media platform yang harus dibayar perusahaan misalnya. Kayak misalkan spanduk, iklan, dan lain-lain. Kalau misalkan berarti, shared media misalkan itu materi yang diberikan. Nah, yang ingin saya highlight pertama misalnya gini, kalau kalian belum punya produknya, kalau belum punya medianya berarti kalian harus earn kan. Karena nggak mungkin kalau nggak punya media bisa bayar atau bikin, kan. Kalau misalkan earn media itu dengan caranya apa? Buat blog misalkan, buat akun sosial media dan, lainnya untuk mempubliskan produk kalian. Nah, sudah earn, sudah menghasilkan, berarti itu irisannya bisa melakukan 2 aktivitas, bisa paid misalkan ataupun bisa share. Cara pemikiran gini, kalau belum punya media, nggak bisa earn media, kan nggak mungkin memiliki media kan, jadi aja belum gitu, akunnya aja belum, websitenya ada belum, jadi nggak ada namanya own, nggak mungkin analisis own dijadi. Terus misalkan, oh ya udah daripada earn menghasilin bikin sendiri, kita langsung bayar aja orang paid media. Itu biasanya paid media itu ya udah daripada bikin sendiri, misalkan media sendiri, sewalah paid media misalkan Facebook bikin, atau enggak sponsor tweet, atau misalkan bikin, eee, akuisisi sama brand tertentu untuk mempromosikan media kalian bisa. Itu mulai dari manapun, tapi yang belakang ini bertentangan tidak ada irisannya. Nah, di slide terakhir ini udah saya sampaikan untuk resume dari Peso untuk kalian yang misalkan kurang paham melihat bagan, saya contohkan satu saja ya, misalkan untuk, own media. Nah, channel-nya itu untuk own media atau media yang dimiliki adalah semua saluran milik perusahaan, situs web, perusahaan, blog, profil media, kemudian sosial media, buletin, majalah, flyer, itu merupakan channel media promosi, oke. Kemudian semua format konten tersebut fokus pada, frekuensi ask question atau hal-hal yang sering ditanyain customer tentang kualitas barang dan cara lain sebagainya, ataupun cara konsumer me-reach kita, menghubungi kita. Nah, terakhir how-nya gimana caranya untuk melakukan, on media, karena medianya kita miliki ya udah tinggal di-publish aja. Kalau yang lain kan harus di-share, harus bayar dan sebagainya. Keuntungannya adalah kita punya kontrol penuh untuk, bisa membangun website ataupun media tersebut. Mau kita hapus, mau kita, edit, itu kita punya kontrol penuh. Kalau misalkan paid and share biasanya tidak punya kontrol penuh. Oke, untuk selengkapnya nanti kalian bisa lihat di handout ini.